Oke, baik. Salam Amos. Halo. Salam. Sebelumnya kasih tahu nama lengkapnya siapa? Ya, nama lengkap saya Amos Abner Sabo, biasa dipanggil Amos. Amos. Asalnya dari mana? Saya berasal dari timur, dari NTT, tepatnya dari Kabupaten Alor. Alor ya. Ya. Jadi kebetulan terima kasih buat kehadirannya datang kepada saya. Mungkin ada sesuatu yang harus kamu sampaikan kepada saya karena kamu datang ke saya gitu. Ya, saya punya keresahan. Keresahan? Ya, keresahan. Mungkin karena masa lalu saya yang membuat saya sekarang agak punya kejanggalan dalam melakukan tugas atau apa. Karena saya waktu masih kecil itu dididik seperti seorang ini militer, anak militer. Otoriter. Militer. Karena orang tua saya mungkin karena orang tua saya itu dia masih kecil sudah keluar, orang tuanya juga sudah mati. Bapak saya orang tua sudah mati, makanya dia tinggal sama keluarga, makanya gitu. Makanya saya sekarang kurang dekat sama keluarga, sama bapak atau mama, jarang bicara, walaupun tinggal di serumah tapi jarang bicara. Terus karena mungkin gitu saya juga menutup diri dan malas melakukan segala sesuatu gitu yang seharusnya jadi tanggung jawab saya abaikan. Itu menjadi kegelisahan saya saat ini. Mungkin kamu punya saudara kandung, apakah tetap kamu melakukan berperilaku terhadap kepada saudara-saudaramu gitu, tetap kayak nggak ada hubungan yang baik? Kalau sama saudara-saudara ya akrab saja, hanya sama orang tua saja yang karena dari kecil kan saya dididik secara kasar, makanya saya hanya dingin sama orang tua saja. Kalau sama keluarga yang lain mereka selalu berusaha supaya saya tidak terlalu sedih kalau sama orang tua. Orang tua ya. Mereka yang berusaha buat saya agar tetap dekat dengan orang tua gitu. Makanya saya tidak tidak tinggal di rumah itu sampai sebulan gara-gara malas aja sama orang tua gitu. Terus waktu kamu nggak tinggal di rumah, apakah mama bapakmu mencari? Nggak cari kan, mereka juga mungkin pikir saya sudah dewasa kan, masih punya tempat untuk ini. Itu juga karena ini kerja sih di luar lokasi, di luar daerah, di jauh dari mungkin sekitar 40 km dari rumah. Makanya nggak pulang ya. Jadi pada saat itu memang ada nggak suatu peristiwa yang membuatmu kamu kayak betul-betul nggak ada hubungan yang baik dengan orang tua, kayak peristiwa sampai cekcok, omong-omong gitu, omongan, pernah nggak atau yang lain? Kalau untuk cekcok sama orang tua itu setiap hari, saya hanya karena orang tua itu suka marah-marah kan, makanya saya juga jarang ngomong sama orang tua. Dari mama sering comel-comel sama saya, bapak, makanya saya kurang suka juga. Kalau misalnya ada saudara yang buat salah kayak yang tidak sesuai dengan apa yang saya pikir begitu, saya larang mereka. Tapi orang tua membela mereka, itu yang membuat saya sakit hati. Saya tidak mau dekat sama orang tua karena orang tua selalu membela saudara-saudara saya. Oke, saudara juga ya. Mungkin kayak kamu merasa di satu sisi memang sendiri, dan juga apa kamu kayak membutuhkan teman-teman untuk bicara atau teman untuk bisa ajak ngobrol, tapi kamu nggak didapatkan di masa itu. Iya. Mulai usia berapa kamu merasakan kayak nggak punya hubungan baik dengan orang tua? Mulai dari SD kelas 6 sampai SMA barusan tamat, itu saya sudah terlalu jarang bicara sama orang tua. Dan kalau saya punya masalah sama orang tua, saya tidak berani ngomong sama orang lain, sama keluarga terdekat saya tidak berani. Palingan saya cari tempat yang saya biasa khususkan untuk sendiri di situ pada malam hari, ya tempat di situ. Di situ saya hanya merenung, melihat bintang-bintang gitu, untuk menghilangkan rasa sedih saja. Berarti kamu kayak bersikap lebih suka menyendiri ya, daripada harus jadi kalau melihat kayak kan pasti ada efek sampingnya kamu kayak punya hubungan dengan orang tua. Jadi bagaimana dengan pertemananmu dulu? Iya, saya pertemanan tidak terlalu
jahat juga, soalnya di sana kan ada seperti komunitas-komunitas dari tiap daerah gitu kan. Kalau ada setiap sekolah pasti punya masalah begitu antar kawan daerah, dan saya tidak biasa ikut tawuran juga, hanya kalau setiap hari saya bergaul itu ya seperti minum mabuk, merokok itu biasa. Tapi kalau untuk merokok udah dari awalnya dari SMP kelas 1 dan SMA kelas 1 saya memutuskan untuk berhenti merokok, karena menurut saya itu hanya buang-buang saja, tidak memiliki keuntungan tersendiri. Tapi kalau untuk minum itu karena mungkin karena pengaruh juga, karena semua satu wilayah itu semua minum minuman yang keras, terus bergaul di tempat mana saja kita punya teman. Kalau menurut saya kalau minum itu kita punya teman, makanya saya nyaman dengan tindakan saya itu. Tapi setelah setahun terakhir ya baru saya mulai berpikir kalau ternyata minum juga kurang bagus untuk kesehatan. Terus untuk mengurus kita bisa, maksudnya kan kita sudah dewasa, pasti kita punya jalan untuk ini ke depannya lagi, kita harus berpikir ke depan. Makanya saya memutuskan untuk berhenti merokok, berhenti minum minuman keras, karena itu juga menghancurkan ekonomi juga. Iya betul, keuangan juga kan efeknya. Dari kapan kamu berhenti tuh? Berhenti minum. Berhenti melakukan hal yang kayak minum, merokok. Kalau minum itu merokok itu saya berhenti pada tahun 2019. Kalau merokok ya baru-baru ini 2 tahun berikutnya 2020. Oh ya. 2022. 2022. 2 tahun atau 3 tahun selama. Jadi kalau misalnya kamu kayak punya yang mungkin pergaulan yang gak baik, teman-teman pasti dari kamu merokok, minum itu kan ada teman yang kayak menghasut kamu ya kan, jadi pertemanan juga enggak sih? Atau memang keinginan sendiri melakukan hal itu? Bukan karena ada hasutan, tapi karena kalau di dalam pertemanan kami itu lumayan baik. Kalau misalnya kami nggak pernah minum, tidak dipaksa untuk minum, tapi karena lihat kawan-kawan yang punya pengalaman beda kan, kami seperti tertarik gitu, tertarik untuk minum, merasakan rasa mabuk itu gimana sih gitu. Jadi penasaran, jadi rasa penasaran. Tapi karena pertama minum mabuk, rasa kayak agak beda kan dari rasa biasa-biasa. Kalau minum air itu kan beda, makanya juga ketagihan ya betul. Terus kayak misalnya ya Mos, kalau orang tuamu tahu kalau kamu minum merokok? Kalau minum tahu pada saat SMA kelas 1. Kalau merokok tinggal sempat tahu sih, karena sudah membuat pada saat SMA kelas 1 itu sudah membatasi untuk tidak merokok. Kalau dari SMP itu sering minum merokok di sekolah, di perjalanan pulang. Tapi memang ada yang tahu, tapi orang tua itu nggak percaya kalau nggak lihat langsung. Itu saya selamat, karena tidak pasti disiksa lagi. Soalnya waktu SMA kelas 1 saya hampir dibakar gara ketahuan minum. Sama sendirian kamu? Ya. Sendirian? Dilapor sama kalau karena minum orang tua agak tidak nyaman kan. Mungkin karena anak pertama atau apa, jadi. Iya betul. Jadi saya disiram dengan bensin, mau dibakar, tapi karena saya lari kan. Terus nggak ada korek pemantik api, makanya saya selamat. Jadi kalau kamu dibakar merasakan neraka juga kan? Iya lumayan. Pasti nggak selamat lah, 1 botol bensin kan. Jadi kayak pernah nggak sampai main baku hantam dengan papa mama gitu, gara-gara kayak Amos nih salah nih melakukan hal ini kayak gitu, Amos ini nggak benar kayak gitu, kayak ada rasa penyesalan kayak gitu, sempat ngomong nggak ngungkapin kayak karena kan orang tua kalau sama anaknya bisa ngomong segala macam, ngomong yang nggak iya, dibilang ini segala hewan pun dibilangi gitu, pernah diungkapkan nggak gara-gara rasa kesal ke Amos? Kalau sama mama atau bapak, walaupun mereka sampai pukul, tapi saya takut kalau misalnya
sampai angkat tangan atau ngomong kasar sama mereka kalau gitu. Saya takut kalau dikutuk gitu kan. Dikutuk ya. Ya, Jadi batu. maksudnya kutuk masa depan kan, kan itu bisa jadi penghambat kita Iya dalam betul. segala Kepikiran. usaha, iya, dalam usaha kita. Makanya dari yang saya takut itu dikutuk. Tapi kalau untuk adu mulut biasa sama, tapi nggak berani sama bapak karena bapak agak kasar. Dia Tangan ya. iya, kalau mama sampai berbantah-bantahan lama juga sampai mama itu nangis. Tapi kalau bapak, kalau sampai sudah di puncak emosi marah, dia berani potong. Hanya saya Potong apa sempat itu? bunuh saya. Hanya saya punya waktu tepat juga untuk meloloskan diri dari hati itu. Makanya saya Itu yang buat ada rasa kamu kayak ada rasa takut ke bapak gitu ya. iya. Dan saya juga tidak terlalu, saya menghargai orang tua, tapi orang tua tidak anggap saya, mereka anggap saya itu orang, saya rasa seperti orang asing, bukan keluarga anak sendiri. Baik itu di rumah. Makanya saya jarang tinggal di rumah. Saya biasa malam pulang tidur, pagi saya keluar lagi ke tempat kerja. Iya. Jarang di rumah. Jangan di rumah ya. Ya. Tapi sempat terjadi nggak waktu kamu dibunuh gitu? Itu waktu sendiri-sendiri. Nggak ada saksi gitu. Ada saksi? Hampir sempat terjadi. Tapi iya mungkin karena ada lain hal. Saya masih pikir-pikir, orang tua saya masih pikir-pikir lagi kan. Mungkin dia hanya mau menggertak saya gitu. Iya. Hanya menggertak aja ya. Kalau kamu misalnya mau berantem sama mamamu, kan kalau orang tua kita nangis, kita kan kayak merasa ada rasa sedih lah istilahnya. Apakah pada saat mamamu kayak kamu cecok dengan mama, terus kamu kayak adu mulut, kamu kayak ada rasa ini nggak sih, mengalah, minta marah, minta ada rasa bersalah gitu, ada nggak merasa bersalah itu ada timbul? Iya, sebenarnya ada, tapi kalau di depan orang tua saya tidak tunjukkan kalau memang saya merasa bersalah. Tapi setelah berantem kan sama orang tua, orang tua sudah diam, saya juga sudah tidak rasa perasaan sama orang tua. Saya cari tempat saya yang menurut saya nyaman untuk saya sendiri. Di situ saya merenung, ternyata saya bodoh juga bisa buat sampai orang tua menangis. Merasa ya. Jadi kalau misalnya saya kasar sama saudara-saudara saya, adik-adik saya, itu juga biasa saya ke tempat itu untuk saya merenung apa. Itu tempat khusus saya untuk bisa merenung di situ. Jadi di samping kamu merasa bersalah itu, kamu berani kayak merefleksikan diri. Kayak apakah waktu gara-gara minuman itu yang membuatmu kayak merasa bersalah, merasa berdosa, tapi kamu kayak minum sama merokok? Ada nggak yang membuat merokok itu sama minuman itu efeknya dari kayak kamu merasa bersalah itu? Enggak, kalau untuk bersalah sih tidak, tapi karena seperti tidak ada keadilan dalam rumah begitu, saya melampiaskan dalam minuman, bukan karena merasa bersalah, tapi karena rasa tidak nyaman kan di rumah. Saya keluar rumah, lebih baik saya tinggal di jalan, saya bilang gitu. Karena di rumah seperti saya dijajah gitu kan. Bukan dijajah, seperti mana ya, anak, kalau bilang budak bukan, karena saya tidak terlalu banyak kerja juga, palingan hanya sebagian, tidak terlalu besar lah yang saya kerja. Ya menurut saya mau kerja, saya kerja. Tapi kalau yang lain biasa orang adik sama orang tua, mama sama bapak yang kerja. Tapi jadi mana ya, karena saya keluar itu karena rasa terasingkan dari rumah sendiri. Orang tua itu tidak terlalu cerita tidak berusaha akrab dengan saya. Jadi kamu pengennya orang tua yang lebih akrab ke kamu. Tapi mungkin karena dari kecil kasar kan, makanya orang tua juga nggak terlalu tidak pernah manja saya atau tidak pernah ajak bercerita. Pernah sih diajak cerita, tapi saya rasa seperti itu bukan orang tua gitu. Orang lain. Seperti orang lain. Dia walaupun udah lagi tertawa-tertawa, saya kering-kering saja, biasa-biasa saja. Sudah saya merasa sudah bosan, saya jalan. Walaupun dia lagi pengen cerita nih sama saya. Memang ya, jadi pada sadari kalau dari kecil kita nggak mendapatkan kasih dan cinta itu susah untuk membangun kembali. Ya betul sih, tapi kayak Amos bilang, dalam bentuk refleksi itu alangkah baiknya jangan sampai minum minuman, betul gitu.
Jadi bagaimana tanggapan adik-adikmu kalau mereka betul-betul, kenapa sih kakakku seperti ini? Bagaimana tanggapan adik-adik? Pernah nggak kayak menyadari, adikku melihat kalau aku salah, aku buat segala macam gitu. Kalau kalau tanggapan langsung itu mereka kurang kurang berani karena takut saya marah kan. Jadi mereka kadang cerita sama orang tua, kalau tidak misalnya sama saudara-saudara sepupu yang lain mereka cerita. Ceritanya. Karena saya kurang akrab sama orang-orang di rumah. Jadi yang saudara-saudara sepupu saya berani senyum sama mereka, berani tertawa, cerita-cerita gitu. Kalau misalnya saya punya masalah dalam rumah, mereka nanti nasihat saya di luar. Kan lumayan jauh juga kayak dari sini. Kalau misalnya dari rumah ke rumah sepupu itu sekitar 10 kilo. Saya biasa kalau misalnya punya masalah saya lari ke mereka, sama mereka, sama-sama dengan mereka di situ. Makanya kalau misalnya ada masalah di rumah, biasa saudara-saudara sepupu saya yang nasihat sama saya. Gitu ya. Pernah nggak adik-adik menegur dirimu? Kalau untuk menegur sih, ya itu saya sudah bilang dari awal. Soalnya mereka takut saya kasar sama mereka atau marah. Karena setiap kali hal yang saya buat menurut saya itu baik untuk mereka, tapi mereka lapor sama orang tua terus saya kamu melakukan hal apa? Seperti mereka pargoy kan. Saya benci sekali dengan pargoy. Soalnya walaupun saya di tempat acara, mau bagaimanapun dalam keadaan mabuk, bagaimanapun saya malas kalau joget-joget di tempat acara gitu, jadi bar atau apa. Saya malas. Gak mau lah untuk joget-joget. Terus saya lihat adik-adik saya kan buat TikTok, itu saya paling benci. Saya kalau tegur nggak dengar, kamu pukul. Jangan gitu, saya nggak suka. Tapi karena begitu saya kasar sama mereka, mereka lapor orang tua, dan orang tua bilang mereka. Itu yang buat saya nggak suka di situ. Ya. Satu sisi juga harus belajar juga kayak adik memang betul nggak boleh kasar sebenarnya mas. Tapi kan kita meskipun kita nggak mendapatkan cinta di awal, kita harus bisa memberikan cinta juga kayak gitu. Tetapi pada akhirnya kita nggak bisa mendapatkan cinta, kita harus bisa berbagi. Karena pada adik-adik itu yang kayak misalnya yang saya harus dalam pengalaman hidup saya ya, karena saya punya adik, kalau kita nggak mendapatkan kasih sayang, kita yang seharusnya memberikan kasih sayang gitu. Jangan kita kayak sama-sama, wah saya mengalami seperti ini, jangan sampai kayak adik saya mengalami hal yang sama gitu. Sempat berpikir seperti itu nggak Mus? Kayak aduh pokoknya kamu tahu lah pada sisinya kamu kayak dibedakan. Sempat berpikir seperti itu nggak? Ya sebenarnya saya ini sebenarnya saya tidak terlalu suka kasar. Saya ini sukanya hanya tegur halus. Kalau misalnya dia udah buat 3 kali, saya bilang jangan gitu, jangan begitu. Saya tidak, sebagai kakak tidak senang kalau kalian joget-joget di depan begitu. Tapi cara mereka merespon itu dengan kata-kata yang tidak sopan, membentak-bentak saya, itu yang membuat saya jadi emosi. Karena mereka tahu kalau mereka punya pembela gitu kan, dari orang tua. Ya dari situ juga yang mungkin membuat saya kurang nyaman di rumah ya. Setiap hal yang saya lakukan saya rasa baik, tapi orang tua tidak respon, tidak tangkap itu yang saya maksud. Mereka hanya lihat kalau saya itu kasar sama adik ya. Padahal saya tapi nggak sampai ya pernah sampai mukul gitu. Pernah saya, tapi karena menurut saya itu lewat batas kan. Dia sampai kayak omong seperti orang tua bilang kan, dia bilang bahasa-bahasa kotor seperti bahasa binatang begitu kan. Dia cocokkan, setarakan saya dengan babi, anjing. Itu kan menurut saya tidak sopan sekali. Kalau orang tua ya masih bisa kan, dia yang lahirkan saya. Sekarang dia masih adik ngomong kayak gitu. Itu kan menurut saya kurang sopan. Itu waktu itu saya pernah tampar sampai bibirnya pecah, sampai matanya bengkak. Dan setelah itu tetap saya dapat diadili lagi dari orang tua. Iyalah. Disiksa juga ya. Makanya saya itu yang membuat saya jadi tidak nyaman juga sama orang tua. Paling pemarah. Saya kalau lihat orang tua itu saya malas, bukan senang. Hanya di sini saja yang karena jauh dari orang tua, saya sering-sering telepon.
Nah, Sewaktu-waktu jauh seperti ini. jauh. Tapi itu pun kalau cerita sudah lebih dari 5 menit saya sudah bosan. Bosan. Iya. Kalau sama saudara sepupu saya, karena mereka sayang sama saya kan, mau 1 jam 2 jam kita tetap cerita sampai mereka ketiduran. Ada apa lah ya, maksudnya kayak Merasa beda begitu. merasa Saya rasa beda. kalau mereka itu keluarga saya yang sebenarnya gitu. meskipun nggak kayak kandung ya. Nah, Oh. Jadi kayak merasakan kayak, ada perbedaan antara keluargamu sama keluarganya saudaramu. iya. Ada nggak kayak kamu mendapatkan pembelaan dari keluargamu ini? Kalau dari maksudnya gimana begitu? Jadi kamu punya masalah sama papa mama gini kan, cekcok berantem, dan pada saat itu kamu kayak kamu ceritakan nih ke sama saudaramu yang kamu bilang kayak anggap keluarga sendiri, keluarga sebenarnya. Terus keluargamu bilang nggak untukmu? Iya, kalau dari sepupu mereka, kalau misalnya mereka lihat dari konteks cerita saya, kalau saya salah, mereka tenang dulu, mereka dengar saya cerita sampai selesai, terus mereka mulai kembali tanya dengan detail kan. Jadi saya mulai cerita kembali. Terus kalau misalnya salah, mereka nasihati yang salah. Tetapi mereka tidak menuntut saya kalau itu salah. Mereka juga menegur keluarga saya, kalau orang tua saya kalau tindakan agak kasar gitu. Iya. Yang mungkin membuat saya ini agak tidak nyaman gitu. Ternyata masuk. Oh. Terus keluarga saudara ini pernah nggak misalnya jangan terlalu kasar sama Amos, mohon didik Amos, kayak sayang Amos, pernah nggak kayak gitu? Ya, itu dari keluarga saya, itu dari mama sepupunya bapak saya, saudara kandungnya bapak saya, mereka biasa tegur bapak saya, tidak boleh terlalu kasar sama anak. Nah, biasa begitu. Karena mereka dia dengan mata kepala sendiri, saya kalau dipukul itu seperti pakai kayu besar, bambu besar kan. Dipukul Bambu besar itu belahan bambu itu dipukul. Mereka lihat, makanya mereka takut, makanya mereka tahu saya itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah saya cerita sama mereka itu, mereka tidak membuat saya itu merasa saya bersalah, tapi mereka menasihati saya, itu yang membuat saya nyaman sama mereka. Nyaman ya, karena lebih seneng ya kayak dinasihati daripada kayak kita harus dikasarin gitu ya, meskipun kita salah. Memang betul lah. Tapi kalau misalnya dari sisi lain juga ada, dari kakak-kakak senior saya di tempat daerah saya tinggal itu, kalau mereka dengar cerita dari bapak saya begitu kan, mereka agak dekat juga sama orang tua saya. Iya. Mereka dengar nasihat saya, kalau misalnya walaupun saya merasa salah, tapi kan mereka kakak senior saya kan, jadi saya segan sama mereka. Jadi kalau misalnya yang kakak-kakak saudaramu ini, anaknya saudaramu ini, bukan, ini senior komunitas yang seperti tempat teman-teman minum begitu. Iya. Itu malah saya lebih menghargai mereka daripada orang tua saya. Wah, Karena mereka itu kayak lebih kayak lebih merangkul gitu. Gitu. Jadi karena begitu saya pernah mabok terus kerja di gereja gara-gara gara-gara saya lagi minum mabok sama kakak. Terus orang tua telepon, saya nggak mau angkat. Dia telepon sama kakak ini, dia paksa saya untuk ke gereja kerja bantu kita di gereja. Tapi dalam keadaan begitu saya ke sana. Itu kan bentuk penghargaan juga, saya menghargai dia, makanya saya kayak gereja. Ya, walaupun saya sebenarnya tidak senang sama orang tua, tapi karena dia yang perintah, dia yang suruh, saya jalan. Jadi kayak gitu juga ada efek baiknya juga ya. Kalau dari keluarga sepupu, kadang-kadang saya juga kalau merasa sudah tidak nyaman begitu, nah itu saya lari ke kakak ini. Karena mereka juga kadang-kadang suruh saya untuk kalau minta maaf saja. Ayo minta maaf sama bapak, minta maaf sama mama. Itu yang membuat saya tidak nyaman, makanya saya lari ke tempat-tempat minum gitu. Sama kakak itu minum, kalau tidak saya kerja gitu. Jadi sebenarnya tempat pelampiasan saya ini agak lain juga. Seperti di tempat sendiri. Kalau misalnya saya marah, saya kerja. Ya maksudnya kerja apa saya kerja. Kalau tidak minum saja. Itu aja ya. Jadi kayak melampiaskan kegiatan yang kayak iya betul. Tapi kayak gini Mos,
kayak saya menyampaikan bahwa memang kalau orang tua itu memang nggak bisa jauh-jauh dari kita, meskipun kita kayak nggak mendapatkan kasih dari orang tua. Kadang kayak gini, ada orang yang kayak punya keluarga tapi punya keluarga yang lebih dekat daripada keluarga dari dagingnya. Kayak kamu sekarang ini kan, itu kayak saudara-saudara komunitas. Memang pada dasarnya kita bakal bertumbuh di mana orang-orang yang membuat kita senang, merangkul, kayak gitu. Dan itu yang kamu dapatkan di keluarga. Dan eh, kamu pernah nggak sih menyadari kayak eh, menyadari, aduh, saya sampai bisa lupa orang tua saya gitu nah. Saya sampai lupa sama adik-adik saya. Sehingga kamu kayak terlalu dekat sama saudaramu, sama teman-temanmu. Kau pernah sadarin itu nggak sih? Iya pernah. Waktu di tempat kerja kan orang tua sakit. Oh, sakit. Sakit. Mama papa? Sempat dua-dua tapi selang waktu kan setelah mama sembuh papa lagi sakit. Tapi saya seperti rasa tidak peduli begitu kan. Rasa peduli sama orang tua. Waktu itu dia cerita sama kakak itu dari anak-anak gembala kami kan. Dia yang cerita, kenapa kamu gitu sama orang tua? Kenapa nggak rasa peduli sama orang tua? Terus saya bilang, buat apa peduli? Karena mereka saya tidak peduli dengan apa yang saya buat baik, itu mereka nilai tidak baik, mereka pandang tidak baik. Ya, jadi itu pernah juga terjadi 2 kali. Sama adik saya pernah sakit. Memang saya rasa respect sama mereka, cuman saya bukan benci. Iya. Saya hanya dingin dengan mereka, nggak senang di dalam rumah. Bukan benci, memang karena mungkin dari kecil sudah terbiasa. Jadi bukan diam karena membenci, tapi karena memang tidak senang saja. Jadi saya tidak pernah dari sampai sekarang saya bukan membenci orang tua, tapi karena saya tidak seperti orang asing gitu kan, makanya saya malas terlalu membangun keakraban dengan orang tua gitu. Dan susah juga saya mencari cara untuk kembali akrab dengan orang tua. Saya pernah cari dan sudah dapat beberapa mentor untuk ini. Saya konsultasi sama mereka. Tapi mereka bilang kalau misalnya pagi-pagi itu seperti bantu orang tua. Makanya setiap pagi saya bisa bantu orang tua Kak. Pagi-pagi bangun saya cuci piring, setelah itu tugas-tugas yang di orang tua saya yang seharusnya orang tua saya, mama saya lakukan seperti masak gitu, saya bantu. Tapi hanya sebatas itu, saya tidak pernah cerita sama mereka. Setelah saya bantu selesai, kalau misalnya saya mau cuci pakaian saya cuci. Setelah itu saya jalan lagi, saya tidak sama orang tua, tidak di rumah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya disuruh saya jalan. Tapi datang ke rumah setelah sampai di rumah sudah saya langsung di rumah lagi. Iya. Susah sekali. Hambar sekali di dalam rumah sendiri. Dalam rumah sendiri. Saya biasa pulang itu karena saking malasnya di rumah, saya biasa pulang itu bisa jam 2 malam. Sampai di rumah. Dari mana itu? Dari tempat kerja. Setelah itu kalau misalnya ada kawan-kawan ajak ke tempat minum gitu, kita ke tempat minum. Iya. Tapi kalau sudah setelah itu pulang. Jadi mulai saya kerja sudah setelah lulus SMA kan. Nah, dari situ orang tua tahu kalau saya minum, tapi mereka nggak berani marah kan. Iya. Kalau pasti marah lagi, pasti saya lebih jauh lagi dari mereka. Mungkin sudah saran. Yeah. Kalau saya sudah tidak apa sama mereka, respect sama mereka. Jadi begitu. Saya tidak terlalu akrab dengan orang tua itu karena masa lalu, karena sering dikasar-kasarin sama orang tua. Gitu ya. Karena kayak gini ya Mus ya, pada dasarnya kalau nggak bisa orang tua yang membuat kita dekat, ya kan. Kalau Amos kenal namanya family time, waktunya keluarga nih. Jadi kayak kita mengambil satu hari yang kayak membuat kita tuh full ketemu keluarga, ngapain aja. Kayak keluarga saya memang kayak kami tuh dengan orang tua itu bukan membandingkan ya Mas ya, tapi orang tua saya tuh termasuk yang otoriter juga dalam mendidik kami. Kayak semuanya itu harus siap, nggak boleh salah, harus benar, jangan malas-malasan. Iya, kami kayak ada rasa jenuh yang saya alami sebagai anak.
Tapi di satu sisi supaya kita menghilangkan rasa yang mungkin membuat kita kayak wah mulai sepi nih, meskipun ada orang nih ya kan, kayak kita merasa kayak hambar nih, walaupun kayak kita sih ngumpul makan bareng tapi kita kayak nggak ada ngomong-ngomong. Nah tapi kita ada kesempatan, contohnya kalau Amos bilang oh saya mau ngambil cara untuk dekat lagi ya, itu mungkin kalau Amos bilang nggak ada, kita mereka ada masa canggung, betul memang adanya. Tapi kalau memang anaknya nomor paling besar nih ya kan, tapi kita harus bisa memberanikan diri bagaimana supaya kita harus lebih dekat lagi, karena pada dasarnya nanti itu efeknya ke adik-adikmu. Oh mereka juga sayang sama kamu gitu kan. Family time-nya bagaimana? Kita oh ya udah Pak mah kita harus ke sini sekali jalan, sekali ke sini gitu. Kalau enggak kita sekali-sekali kita buat acara sama saudara-saudara. Itu yang mungkin kayak kita tuh membangun hubungannya kembali dekat gitu. Nah kira-kira dia harus makan bersama nggak atau makan sendiri-sendiri? Ya kalau dari keluarga saya memang biasa gitu, tapi bagusnya mereka itu ajak sama saudara sepupu saya. Makanya kalau sama saudara sepupu saya sering buat ini lawak begitu sama orang tua, kami tertawa sama-sama. Tapi ada saudara di situ. Tapi karena ada penghubung, makanya saya tertawa. Saya yang biasa aktif. Pernah berarti makan bareng-bareng ya, makan besar? Sering, kalau misalnya kayak adik ulang tahun ya kayak gitu family time ya, beberapa orang di ulang tahun, ibu sama bapak ulang tahun juga kami sering rayakan di pantai. Terus kalau kunci tahun gitu kan, iya tanggal 1 Desember kumpul itu orang tua biasa ajak seluruh yang semarga dengan dia, biar kami kumpul sama-sama. Semarga Salbo. Iya, Semarga Salbo. Jadi itu kami kumpul di situ yang saya merasa nyaman di rumah. Kalau selain dari situ tidak, karena biasa gitu kan kumpul di rumah mereka. Jadi kalau ada apa-apa begitu mereka suruh saya bantu. Berarti beli bumbu begitu ya saya bantu. Dan di situ titik itu saya nyaman sama orang tua. Karena mereka senyum. Senyum karena ada keluarga lain kan. Ya. Memang lain-lain hati juga sering tertawa, senyum, tapi itu hanya beberapa menit saja, untuk efeknya hanya beberapa. Kalau setelah senyum sudah kami sudah dingin kembali lagi. Tapi kalau sama keluarga itu bisa bercanda sampai malam, kembali pagi bisa. Tapi setelah sudah berpisah semua, saya juga keluar dari rumah. Seperti itu bukan rumah saya. Ya. Kayak ada perubahan terjadi ya. Seperti ada suasana lain, beda lagi. Makanya saya keluar dari rumah. Saya ke tempat kerja atau sama-sama dengan mereka ke rumah sepupu saya. Iya. Karena di situ saya rasanya aman, dibela. Kalau itu seperti orang-orang saudara papa itu seperti orang tua kandung saya. Mereka tidak terlalu kasar sama saya. Iya. Karena mereka itu mungkin bapak saya kan paling bungsu, terus orang tua yang kakaknya itu yang paling sulung. Jadi saya itu di sana dianggap adik, bukan dianggap anak pertama, anak sulung. Makanya saya disayang di mana. Kalau apa yang saya perlu mereka bantu. Saya sempat nggak pulang rumah, tinggal di situ sudah 2 tahun saya tinggal di rumah saudara. Iya, rumah saudara, sampai orang tua gelisah kan. Mereka bilang, kau anggap kami ini apa? Oh pernah mama ngomong gitu? Orang tua sampai mereka ini desak-desak saya sampai pulang. Saudara desak kamu pulang? Ya, itu bukan saudara, orang si bapak dan mama, tapi sudah lama kan mereka desak-desak orang tua saya. Tapi saya sudah merasa terpaksa begitu, dipaksa kan. Makanya saya tambah dingin lagi, saya tambah malas lagi. Tapi karena mereka omong sama saudara sepupu saya, mungkin karena saya jauh dari, tidak tinggal di rumah, mungkin ada isu dari tetangga. Karena begitu saya dibujuk sama sepupu saya untuk pulang di rumah. Sudah dari SMP kelas 3 saya pernah keluar dari rumah, terus SMA kelas 2 tahun saya keluar dari rumah. Gak pulang-pulang. Sampai bawa barang-barang saya pindah rumah. Karena rasanya nyaman, walaupun sederhana, tapi tempat itu sederhana, tapi saya nyaman sekali. Terus waktu kamu tinggal selama 2 tahun itu kayak mamamu risau
ada nggak sampai kayak ya udahlah kamu sudah kayaknya udah dewasa, terserah dia lah mau ngapain. Iya, so, kalau Iya. dari mama tidak, dari bapak biasa gitu. Bapak tidak terlalu tekan saya untuk pulang atau tidak, karena menurut bapak saya juga tidak tinggal di kayak tidak terlantar gitu kan, tinggal sama keluarga. Terus- Bapak menyadarin itu juga. Terus saya di sana juga tidak tinggal saya kerja cari uang gitu. Mm-mm. Seperti bapak itu membiarkan saya karena menurut bapak saya cari pengalaman sendiri kan. Iya. Jadi saya dibiarkan sama bapak, tapi orang semua tidak terlalu senang Mm-mm. sama saya kalau lama sekali tinggal di luar. Jadi kayak gini Mas ya, kalau aku menyikapi dari sikap mamamu dan papamu ya, dan bertiga saudara-saudara ini ada tiga yang kayak yang sama-sama kayak membentuk dirimu, tapi kamu nggak sadarin itu. Dari pertama papamu kayak selalu berotoriter, karena kenapa papa saya juga otoriter, yang paling jarang ketawa. Itu dia, kalau dia marah itu bisa nendang segala, ngomong kotor segala macam. Pokoknya kita nggak bisa cakapin gitu. Kenapa kayak papa kita kayak berotoriter itu? Satu, kita harus kayak orang-orang kayak, apalagi anak pertama kamu kan, saya juga anak laki satu-satunya. Kita harus ini anak harus terpimpin. Jangan kayak kita di masa kecil sudah dimanja-manjain, efek sampingnya di besar nanti bakal ketagihan terus nih manjanya nih, ya kan? Berpikir gitu situ kesan. Nah, kenapa kayak orang Amos bisa lah dia cari kerjaan sendiri. Nah, bisa terpimpin juga kita diajar untuk mandiri sejak kecil. Meskipun menurut kamu waktu masa-masa kamu kayak membutuhkan kasih sayang, saya sebenarnya butuh kasih sayang, kenapa saya harus diperlakukan seperti ini? Nah, papamu pengen kayak, saya dibentuk dari kecil memang bentuk keras seperti ini. Saya karena tahu masa depan saya juga lebih keras daripada masa kecil saya. Nah gitu, mungkin orang tuamu kayak ngajarin Amos. Meskipun kamu kayak gak nyadari, masa balik tahu pasti kamu disayangin, ya kan? Masa bayi kamu dirawat segala macam. Waktu kamu mulai beranjak dewasa situ kamu sadarin, mulai ada kekurangan, ada namanya kurang nih, ada yang kayak dilepaskan dari orang tua saya itu kasih sayangnya. Terus kalau melihat mama ini kayak mamamu bukan berarti nggak sayang sama kamu. Memang semua orang mama tuh sayang sama kita. Kalau ketika saya berantem sama orang tua, kadang orang tua itu kayak kita ada belas kasihan sendiri, apalagi mau sampai nangis kan. Kadang kita pun jangan sampai nangis, kita jaim, sebagai anak kita jaim, minta maaf. Itu penyakitnya anak sekarang ya, zaman-zaman kita, untuk minta maaf ke orang tua. Tapi yang perlu kita sadari kayak bahwasannya permasalahan hari ini cukuplah hari ini, sampai besok jangan kayak gitu. Karena kayak mama mau bilang khawatir, resah, maksudnya kenapa sih harus tinggal keluarga, itu kayak ada rasa rindu ke kamu gitu. Nah, makanya ingin kamu pulang. Kamu sadarin itu kan, kayak orang tua mamamu tuh kayak ada yang kurang di rumah, meskipun kayak kamu nggak merasakan sesuatu yang bahagia di rumah nih gitu. Itu yang kayak mamamu rasakan. Nah, di samping kayak kamu ada orang penengah nih, selain papa mama kamu ada orang ketiga. Jadi orang ketiga ini mungkin orang saudara. Memang kalau saudara itu bisa ada dikatakan baik, ada yang nggak bisa, kayak sebagai musuh nih saudara. Yang kamu dapatkan itulah saudara yang baik bagi kamu, sebagai kayak orang pendengar yang baik. Nah, kamu beruntungnya di situ tuh, di orang ketiga ini, orang saudara-saudaramu. Iya kan? Nggak semua orang di luar sana mempunyai saudara yang kayak baik, dengerin kamu, dianggap keluarga enggak, kayak gitu kan. Nah, kamu kayak sadari gitu Amos. Tapi pada dasarnya setiap orang yang kerjakan apapun orang yang lakukan terhadap dirinya sendiri, pasti menganggap dirinya itu sudah benar. Kayak kamu melarang adikmu jangan main TikTok, ya itu menurut kamu sudah benar. Kayak kamu merefleksikan diri untuk pergi berkomunitas dengan yang lain, ke bar segala macam, kamu sudah merasakan itu, begitu Mas. Tapi yang kamu harus sadarin ya, untuk kedua orang tua ini nggak bisa lepas nih papa mama, ya kan? Karena pada tujuannya kita kayak bersekolah sampai sekarang ini kan, bahagia mama saya nih, orang tua saya bangga, ya kan? Itu nggak sih? Pada saat ini nih agak berkaitan dengan ke Amos. Kayak kenapa sih Amos kayak merasakan di yang dulunya nggak baik nih masa lalumu, kok bisa masuk ke dalam ranah kayak sekolah kita, kok bisa kamu bisa kayak sampai ke sini? Apakah ada dorongan orang tua? Apakah ada dorongan dari papa? Atau mungkin kamu
kayak ada suatu ketika yang kayak membuat kamu, wah saya harus berbalik dan saya harus bertobat gitu Mas? Kalau itu mungkin karena dari kecil saya punya cita-cita yang agak lain, menurut saya agak lain. Waktu saya Menarik. waktu saya masih umur 5 tahun ditanya. Hmm. Waktu itu saya umur dari umur 2 tahun sampai 5 tahun itu saya tinggal sama kakek saya kan. Nah, kakek saya kan gembala. Dan saya pengen sama dengan kakek saya karena Iya. nama saya itu dari kakek saya. Amos. Ya, pendeta Amos namanya. Tapi sampai SMA, SD ya masih bertahan ke cita-cita, tapi udah mulai masuk SMP sudah bergaul bebas kan sama kawan-kawan. Saya udah lupa tentang cita-cita saya. Sudah SMA, SMP sempat ditanya sama kakek sama nenek, saya bilang sudah itu hanya keceplosan saya omong, bukan karena iman juga. Terus waktu saya SMA setelah tamat waktu itu orang tua tekan saya untuk kuliah, tapi saya sudah malas kan. Kuliah sekuler. Harus kuliah, harus ya sekuler, intinya kuliah. Soalnya waktu SMA saya mau masuk di SMK bagian otomotif, tapi orang tua mungkin dia bilang, mungkin dalam hati mereka masa anak pertama seperti anak-anak terlantar kan. Iya betul. Iya kan, orang tua gitu pikir gitu. Tapi jadi mereka tekan saya untuk sekuler. Ya dari sebelum SMA mereka mungkin punya pikir saya cita-citanya mau jadi tukang bengkel kan. Terus jadi mereka tidak mau paksa saya masuk SMA. Tapi karena dipaksa saya mengalah, saya masuk SMA, masuk di dalam sekolah SMA. Setelah itu, setelah tamat saya sudah malas. Kalau sekarang saya tidak mau dengar orang tua lagi. Jadi mereka paksa saya untuk kuliah, mau kuliah apa saja, mau otomotif atau apa. Tapi saya bilang tidak, saya tidak mau kuliah, saya mau kerja. Karena sudah keenakan kan. Kalau kuliah menurut saya kurang. Saya harus bergaul dengan orang baru lagi, dan menurut saya orang tua saya tidak mau saya kuliah itu di daerah saya, harus keluar kota begitu. Makanya saya ini susah sekali untuk bergaul dengan orang-orang yang baru saya kenal, kecuali dia punya cara tersendiri seperti sering tertawa dengan saya, itu saya gampang akrab sama orang-orang itu. Tapi kalau mereka juga dingin, itu yang buat saya gelisah, saya tidak mau keluar dari daerah saya begitu. Tapi karena bergaul sama kakak-kakak itu, orang tua saya minta untuk nasihati saya. Tapi karena mereka bilang sama saya, saya juga pikir juga mungkin karena orang tua melihat biar saya punya masa depan yang agak baik sedikit, lebih baik begitulah, biar bisa menopang orang tua. Kalau misalnya orang tua sudah tidak mampu, saya bisa membantu orang tua untuk urus adik-adik kan, mungkin gitu. Saya pikir begitu. Saya keluar kota, kuliah di Universitas Cendana di Kupang. Saya kuliah di situ, tapi belum sempat kuliah, masih pendaftaran. Awalnya karena di rumah orang tua wali saya itu kepala jaksa, orang tua saya minta untuk masukkan saya ke fakultas hukum. Tapi gak lolos. Nah, jadi saya pulang kembali. Setelah beberapa bulan saya pulang kembali. 6 bulan saya di Kupang, saya kembali ke daerah saya kerja. Setelah itu tahun kemarin saya kembali lagi tes. Tapi saya kembali lagi di tahun lalu, yang setelah saya tes fakultas nggak tembus, tes untuk masuk Universitas Cendana nggak tembus kan. Terus ada KKR. KKR terus saya dipanggil sama orang tua wali untuk sama-sama ke KKR kan. Saya di sana biasa antar mereka ke tempat ibadah. Terus mereka dari anak-anak itu ada yang jadi gembala juga, dari pendeta. Jadi dia yang biasa akrab sama saya. Biasa suruh, kan saya tidak termasuk anak-anak yang tidak terlalu rajin. Saya orang juga penurut juga, tapi karena mungkin di rumah yang saya tidak senang kan sama orang tua, jadi saya kelihatan pemalas kalau disuruh. Saya membantah kalau disuruh. Tapi kalau saya senang, saya kerja juga. Tapi jadi di
Kupang, saya disuruh antar mereka ke tempat ibadah. Pas satu hari kami mau kakak ada kebangunan rohani di dekat rumah kan, dia ajak saya ke sana. Pas waktu itu saya ke sana sama mereka, tapi saya tidak ke tempat ibadah itu, saya di bagian belakang di tempat parkir saya dulu di situ. Habis saat situ ya karena sama preman-preman di situ saya merasa malu kalau tiba-tiba menyanyi tepuk tangan berdiri kan, saya merasa agak lain juga kalau sampai buat gitu. Jadi saya setiap ada ujian, ada penyembahan, saya dari dalam hati saya biar tidak ketahuan ini kan. Kalau biasa begitu kan dibully, kalau ketika agak rohani itu dibully. Jadi saya di situ saya setiap ada penyembahan saya dalam hati saja. Setelah itu doa. Jadi saya di atas motor tapi saya tutup mata. Terus dia panggil. Ada 5 orang yang dipanggil ke depan. Waktu itu saya rasa seperti gelisah gitu kan. Seperti saya bilang ini kayaknya lambung saya, karena mungkin karena saya belum makan saya agak lemah-lemah gitu. Seperti tergementar gitu kan. Terus dia bilang begini, pendeta itu bilang, penginjil itu bilang 4 orang lagi. Wah itu tambah dahsyat getaran dari tubuh saya. Saya rasakan getaran itu. Ya sudah 2 orang lagi maju ke depan. Dia bilang 2 orang lagi. 2 orang lagi itu saya sudah setengah mati, hampir mau dibanting. Setelah itu orang-orang yang keempat itu naik ke depan. 1 orang lagi? Iya. Dia tidak bilang 1 orang lagi. Karena saya waktu itu sudah setengah mati, 2 mengambil, mau ditarik, dipaksa ke depan, tapi saya tidak mau, saya tolak terus. Saya bilang kalau begitu, kalau di situ di titik itu saya sudah mulai sadar kalau saya seperti dipaksa untuk ke depan. Saya bilang begini, tidak bisa Tuhan, karena saya tahu pasti Tuhan tahu, Tuhan tidak buta, pasti Tuhan lihat masa lalu saya. Begitu. Tapi masih ditarik-tarik kan. Nah pada saat itu saya buka mata. Nah dari situ getaran itu hilang. Kamu nggak maju? Nggak maju. Karena saya merasa lah mungkin saya tidak pantas untuk maju ke depan untuk karena masa lalu. Karena masa lalu, terus saya merasa kurang ajar kalau saya terlalu munafik di untuk melayani Tuhan, saya bilang gitu. Setelah itu dia bilang, itu pendeta itu bilang, sebenarnya tadi tapi itu setelah saya buka mata itu bukan penyembahannya, bukan sudah selesai, masih dalam penyembahan. Terus Pak pendeta itu bilang, sebenarnya saya mau menghadap kiri, tapi Roh Kudus bilang masih kurang. Tapi akhirnya dia menghadap kiri juga penyembahan itu. Terus dia bilang, kamu yang di belakang, kan di belakang banyak orang, saya belum sadar kalau saya. Kamu yang tidak memuji, tidak berdiri, tapi kamu yakin dengan iman. Percayalah kalau kamu keluar dari tempat ini, kamu akan memberkati banyak orang. Nah dari situ baru saya sadar, ternyata kamu duduk. Ternyata yang mereka sebut itu saya, karena semua yang tadi saya buat itu seperti yang dia bilang, penginjil itu bilang. Dan setelah itu saya pulang sama orang tua saya, orang tua Ali yang gembala itu. Sampai di rumah saya cerita sama dia, ternyata kesaksian kami mirip. Dia juga awalnya tidak mau, jadi pendeta. Dia juga ditangkap karena KKR. Iya. Awalnya dia juga nggak mau jadi pendeta, tapi dipanggil ke depan, dia nggak mau. Tapi seperti ada tangan besar begitu, lempar dia di depan, dia pun penginjil. Dari situ, tapi orang tuh masih bersikeras karena dia pintar. Wali saya, dia pintar. Jadi dari situ kamu kayak terpanggil, makanya termotivasi. Maka dari situ saya ingat cita-cita saya. Ingat cita-cita saya. Setelah itu saya pulang kembali. Setelah saya pulang kembali, kakek sama nenek saya masih tanya, kamu masih ingat cita-cita tidak? Ya saya mulai sadar, tapi saya masih seperti keras begitu.
Saya bilang, Kak, nenek itu sudah lama. Terus nenek bilang, tidak boleh begitu, hati-hati. Kamu sudah ngomong apa bicara waktu itu kamu belum mengerti apa-apa, tapi kamu sudah di dia bilang karena bicara itu bukan karena saya yang bicara, tapi ada roh yang berbicara seperti begitu. Yang mendorong lidah bibir mulut saya untuk berkata begitu kan. Iya. Ya, jadi saya kaget juga. Terus saya mulai terbuka sama orang nenek saya. Nenek saya punya karunia penglihatan. Jadi dia juga cerita Tentang kamu. dia cerita tentang saya. Dia tahu setiap masalah saya, setiap dia doakan saya, dia tahu setiap tingkah laku tindakan saya yang jahat itu dia tahu. Dia nasihat saya. Terus saya bilang begini, kalau memang Tuhan mau saya jadi pendeta atau jadi hamba Tuhan, saya tidak mau jadi pendeta biasa saja. Kalau jadi pendeta biasa saja lebih baik saya jadi jemaat. Karena saya mau jadi pengusaha tapi untuk ini juga bantu gereja, saya bilang gitu. Terus dia doakan saya. Dari situ saya kembali lagi ke Kupang. Di Kupang, padahal di rumah dia tanya, jadi kamu mau kuliah apa? Saya bilang ada 2 jurusan yang saya pilih, mau sekolah pendeta sama teologi sama hukum. Terus dia bilang, kamu harus pilih salah satu untuk kemuka. Terus saya bilang begini, kalau begitu hukum kemuka, biar saya punya kerjaan, setelah itu saya masuk teologi. Ya karena saya tahu kan pendeta KMI kan pasti tidak punya gaji, saya tahu karena kakek saya. Jadi saya pikir begitu, tapi sampai di Kupang ketembus juga gara-gara walaupun itu punya orang dalam. Sampai orang-orang rumah itu bela-belain beli daftar saya di kampus-kampus lain. Mereka bayar. Daftar saya di situ. Terus sudah daftar. Seharusnya setelah daftar kan pakai email saya kan. Seharusnya setelah daftar itu ada notifikasi masuk tanggal untuk tes itu kapan. Tanggal tes kan biasa kalau setelah pendaftaran pasti ada masuk notifikasi kan. Sekarang tidak ada notifikasi. Sampai hari saya tes belum ada notifikasi. Saya tahu setelah sudah selesai tes. Ada yang bilang dari kampus, ada kawan saya dari kampus itu, dia bilang gini, kamu daftar di mana? Terus saya omong nama kampus itu, dia bilang gini, hari ini daftar untuk seleksi masuk ke situ terakhir, seleksi pendaftaran. Kalau kamu gagal situ sudah daftar kan, tinggal seleksi ini. Saya seleksi pendaftaran hari malam ini besok ini terakhir. Jadi saya kembali ke rumah, saya cari tanya lagi sama orang yang mendaftar saya seharusnya saya sudah dapat notifikasi dari ini, kok belum? Kalau dicek saya sudah terlambat 2 hari, sudah tidak ini. Jadi saya bilang ya kalau bikin saya sudah malas kuliah. Tapi pada saat saya udah beberapa hari saya mau pulang kan, ada orang yang datang di situ, biasa bantu mereka di situ. Dia bilang gini, masuk kuliah di mana? Saya bilang, ya saya sudah malas kuliah, saya mau kembali ke daerah saya. Terus dia bilang, sebenarnya masuk kuliah apa? Terus saya kaget kan, dia bilang gitu, jadi saya kaget. Sebenarnya saya bilang gini, saya langsung dengan spontan saya bilang gini, sebenarnya saya waktu itu dikasih 2 pilihan, teologi sama hukum. Terus karena sekarang hukum nggak lulus kan, terus orang itu bilang begini, sebenarnya kamu salah. Seharusnya kan di firman pernah ada, carilah dahulu kerjaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Setelah itu saya mulai salah, betul ya, berarti saya yang salah. Ternyata saya yang salah. Malam orang tua saya telepon, dia bilang, kamu ke Jakarta saja. Waktu itu saya sudah bilang, kalau saya mau jalan, saya tahu papa saya tidak setuju saya jadi pendeta. Tapi saya berdoa kalau memang Tuhan mau izinkan saya jadi hamba Tuhan jangan keraskan hati bapak saya. Jadi bapak saya juga setuju saya datang di sini. Terus mereka daftar saya dari sana. Tapi di daftar awalnya mereka daftar Pak, tapi saya tidak mau kan. Saya bilang kalau daftar Pak, bapak dan mama saya yang kuliah, biar saya mau cari uang begitu. Jadi mereka ganti lagi ke teologi. Setelah itu
Dari situ juga mereka tidak tanggung tiket, orang tua tidak tanggung tiket. Tiba-tiba tiket ada dari orang rumah itu yang beli tiket, orang tua ada yang beli. Sebelum jalan dia kasih uang pegangan, terus saya jalan hari tanggal berapa, 28 ya, Juli. 28 Juli saya dari sana ke sini ya, itu Sampai sekarang gitu ya. masih kesaksian saya. Kasihan. Oke lah, pokoknya apapun yang kamu rasakan sekarang itu jalannya Tuhan sebenarnya kan. Memang betul, cari aja dulu ke jalan Allah, maka semua akan ditambahkan. Pokok dasarnya Tuhan dulu ya kan, baru semua nanti akan ditambahkan gitu. Oke, thank you ya Amos buat kesempatannya hari ini. Mungkin apa yang kamu ceritakan itu bekal kehidupan kita masing-masing. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.